nastaghfiruh. Nusalli wa nusallim ala habibina rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini setelah semalam hujan luar biasa, Pak Ainur ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari ibadah kita. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Hadirin para jemaah yang berbahagia, mohon maaf ini lagi ada gangguan. Gak pernah istirahat ya. Munyer. Ya, ya Mas. Ya. Dari Bondowoso ke Diri, sekarang Probolinggo, minggu depan saya ke Tulungagung. Memang waktunya begini, tapi saya sepakati hadir untuk menjelaskan persoalan ini. Ini bukan tidak seperti pengajian umum biasa. Ini kajian serius Pak Bu. Ya, kajian serius, memang tidak mudah menjelaskan ini. KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, atau At-Taqwimul Hijril Alami Al-Uhadi kalau dalam bahasa Arab, itu sudah diumumkan oleh PP Muhammadiyah untuk digunakan pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah yang lalu, baik di Yogyakarta. Lalu muncul pertanyaan, ini sering ditanyakan memang, Muhammadiyah itu cukup, saya pulang terus. Bingung aku. Tes. Ibu-ibu. Memang serak saya. Tidak apa-apa, oke. Kok kena cokot ini? Semakin lu masih kena kayak. Muhammadiyah itu apa-apaan sih? Kita ini sudah menggunakan wujudul hilal. Wis enak-enak itu kok sekarang berubah lagi gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering dikemukakan. Hadirin ibu bapak yang saya hormati, kita ini kan tidak pernah memiliki satu kalender. Artinya yang bisa kita gunakan untuk patokan
dalam melaksanakan ibadah atau transaksi yang bisa kita gunakan secara bersama, secara global, itu tidak pernah. Kalau orang lain, misalnya Natal, itu Natal tanggal berapa? Semuanya 25 Desember. Itu seluruh dunia sama, meskipun pelaksanaan perayaannya itu jamnya beda. Kita ini tidak pernah bisa begitu. Malah pada tahun 2008 yang lalu, dan ini terus berulang seperti itu, kaum muslimin di Indonesia merayakan Idul Fitri itu 6 hari berturut-turut. Karena semuanya mengaku tanggal 1 saya. Memang sih Idul Fitri kan mesti tanggal 1 Syawal. Istilahnya Kiai Hasyim Muzadi, yang beda NU dengan Muhammad itu kan hanya tanggalnya. Kalau puasanya sama 1 Ramadan, ya Idul Fitrinya sama 1 Syawal. Jadi saat itu, hadirin ibu bapak yang saya hormati, kaum muslimin di Indonesia itu ada 6 hari berturut-turut. Hari rayanya beda. Diawali dengan An-Nadir, Tarekat An-Nadir di Sulawesi Selatan. Ibu-ibu persa, An-Nadir itu yang rambutnya disumer-sumer pirang atau merah, pakai jubah begitu. Itu anggap saja itu hari Ahad. Lalu Naksabandia Sumatera Barat hari Senin, ya, hari Senin. Muhammadiyah hari Selasa. PBNU hari Rabu. Naksabandia Peterongan Demak Kamis. Lalu tarekat yang masih menggunakan kalender Jawa kuno itu Agoge maupun Asapon itu Jumat 6 hari berturut-turut. Semuanya mengaku saat itu tanggal 1 Syawal. Dan itu sering kali terjadi. Memang negara kita ini dalam persoalan begini ini adalah negara yang paling unik di dunia dan akhirat. Luar biasa. Bingung, kemenangnya bingung. Dikumpulkan para ahli dari seluruh Indonesia nasional. Kebetulan dari Jawa Timur ini kayak kok kebetulan begini. Kok hanya saya yang ada. Kumpul di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selama 4 hari 4 malam, Pak. Kita ini berdiskusi untuk menyatukan visi tentang penyatuan kalender. Tidak bisa, Pak. An-Nadir itu, saya ngomong ketika rehat gitu makan isoma satu meja dengan insinyur, bos. Insinyur orang. Logis kan mestinya seorang insinyur itu ya. Saya katakan, Mbak, kan An-Nadir itu laut, Pak, air laut itu. Kalau air laut pasang, ini sudah masuk. Udah. Memperhatikan air laut. Jadi kalau pasang ombak begini, apa? Andai kata cara kami salah, maka mursyid kami siap menanggung siksanya di akhirat. Sebenarnya nggak perlu seminar, menutup tidak bisa. Kiai Haji Ibnu Abbas, pimpinan tarekat di Padang, Sumatera Barat, ya tarekat Naksabandia. Di awal beliau menjelaskan Naksabandia Padang
itu tidak mau menggunakan 4 mazhab, hanya Syafi'i saja. Kalau kami NU, tapi kami tidak sama dengan PBNU. Di awal presentasinya seperti itu. Karena kalau PBNU masih menggunakan 4 mazhab, tapi kami di Sumatera Barat hanya 1 mazhab dalam konteks ini, Syafi'i saja. Selain Syafi'i tidak bisa. Cerita begini. Lalu ketika tiba saat dialog, saya pertama kali orang yang ngaco. Dr. Sofa Jakarta dari BB WA saya, Pak Ron, sampean tanya dari aspek astronomi, nanti saya usul fikihnya. Saya tanya, mohon maaf Pak Kiai, kalau jenengan tadi mengatakan hanya mau dengan mazhab Syafi'i, nah di dalam mazhab Syafi'i persoalan ini ada 3 pendapat. Ar-Ramli seperti ini, Al-Haytami seperti ini, lalu Asy-Syafi'i sendiri seperti ini, dengan masing-masing argumennya saya kemukakan. Diam dia. Lalu yang kedua, saya katakan uraian yang jenengan sampaikan tadi itu, kalau dalam teori ilmu falak itu disebut dengan hisab urfi yang khumasi. Hadirin ibu bapak, para jemaah yang berbahagia. Lalu beliau menjawab begini, saya kok baru mendengar istilah hisab urfi itu, kok saya baru tahu. Padahal saya jelaskan sejarahnya seperti begini. Lalu yang kedua, saya juga kok baru tahu kalau dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat itu. Wah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau dalam tarekat, gaya tarekat itu udah patut. Beliau menyatakan begini, kalau dalam dunia tarekat ini Bapak, jangankan menyamai pendapat guru, mempertanyakan pendapat guru itu sudah murtad. Wah ya abot nih kayak nenek caranya. Tertutup sekali tapi pimpinan kami sanggup menanggung siksanya di akhirat. Hadirin, sebenarnya Muhammadiyah NU dulu itu sama kok. Sama-sama menggunakan apa? Ya, menggunakan metode ru'yah bil wal istiqmal. Ini banyak nanti istilah-istilah, tapi saya mudahkan nanti supaya tidak terlalu teknis astronomi. Ru'yah bil wal istiqmal sama. Sehingga kita berhari sama, berhari raya sama, berpuasa sama, Dzulhijjah pun juga sama. Bagaimana caranya? Untuk menentukan tanggal 1 bulan-bulan Qamariyah, terutama bulan ibadah itu, kita beru'yat di lapangan. Ya, beru'yat hilal di lapangan. Kalau terlihat besoknya mesti tanggal 1 bulan baru. Tetapi kalau tidak terlihat, istiqmal. Istiqmal itu menyempurnakan usia bulan yang sedang berlangsung menjadi 30. Itu digenapkan, tanggal 1-nya ditunda. Kalau nanti sore maghrib orang beru'yat itu saat maghrib, ya, tidak terlihat ditunda, tanggal 1-nya bukan besok tapi lusa. Itu. Lalu muncul kendala-kendala. Kendalanya seperti apa, Pak? Ini bukan dibuat-buat, ini nanti saya akan bercerita ringkas kronologis kenapa Muhammadiyah berpindah-pindah dari ru'yah bil fiqh wal istiqmal, nanti berpindah ke wujudul hilal, dari wujudul hilal sekarang pindah ke tahajud. Ada sejarahnya.
Saya ditanya, Ustaz kok bolak-balik ganti-ganti. Namanya tajdid. Ada kata tajdid apa ya? Majelis tarjih dan tajdid, pembaharuan. Ya. Ini menandakan bahwa berpikirnya para ulama di Muhammadiyah itu tidak statis, tidak mandek, tidak stagnan, tapi terus dinamis, mengikuti perkembangan, terutama hal-hal yang berkaitan bukan dengan ibadah mahdoh. Ini kan cara menentukan, itu kan cara. Kita dihadapkan kepada kendala alam satu, Bu ya, alam. Kenapa alam kita kok sulit untuk meruqyah hilal? Sulit. Tidak semudah yang diomongkan orang di koran-koran, di YouTube atau di mana. Ya. Kenapa? Karena negara kita ini negara tropis, berdekatan dengan Khatulistiwa, sehingga kemudian setiap hari, ya, saya nunggu sore, jam segini ya, ini langit kita ini mesti abu-abu, ya Pak ya. Sampai tidak mungkin melihat di negara kita ini langit biru, bersih, tidak ada. Ya Allah, ketika saya menjadi panitia haji di Mekah itu, saya menyaksikan ketika bulan purnama itu, subhanallah, langit itu Pak sama sekali tidak ada awan biru, sehingga benda-benda langit itu terlihat lebih jelas, ya, lebih besar, tidak seperti di Indonesia. Negara kita tropis. Inilah yang kemudian tidak bisa diatasi oleh ilmu apapun, dengan teknologi apapun, awan. Karena begitu matahari mendekati, menjelang terbenam di ufuk, gitu, ya, maka air yang ada di laut maupun air yang ada di daratan semuanya menguap. Saya tanya, jenengan pernah menyaksikan matahari utuh merah, jingga, sore hari pernah kan? Matahari muda, ya, sinarnya sudah tidak silau lagi. Kenapa? Karena sudah mulai tertutup oleh partikel-partikel yang ada di udara, polutan, polusi, ya Pak. Di samping itu juga awan. Jam 5 sore, kalau sampai lewat tol, jalan tol sampai saksikan, ya Allah, matahari besar sekali, merah, jingga, ya, kekuningan. Sudah tidak menyilaukan. Kenapa? Sudah mulai tertutup. Itu seperti itu. Maka jangankan 2-3 derajat, ya. 2 tahun yang lalu saya membawa jamaah di masjid saya, karena saya juga mengelola masjid, ya. Mayoritas jamaahnya non sewu orang Nahdien, ya, coba, Pak, kita kepingin tahu meruqyah hilal itu seperti apa. Baik, saya kontak itu, ya, lokasi ruqyah Condro Dipo yang ada di kota Gresik, yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, ranting Nahdlatul Ulama di situ. Saya hitung bulan Dzulhijjah waktu itu Pak, tapi saya tidak berani membawa jamaah satu bus Pak, 50 orang untuk meruqyah hilal tanggal 1. Saya bawa meruqyah hilal tanggal 4, tanggal 3 malam tanggal 4. Berapa ketinggiannya? 42 derajat. Sebulan sebelumnya sudah saya kontak, ada hubungan persurat, ya. Alhamdulillah pada saat hari H ketemu, ternyata yang pelaksana itu mahasiswa saya. Oh, hilal, orang meruqyah hilal itu Bu, enggak ujung-ujung bawa teropong di pinggir pantai, enggak. Wajib harus tahu ilmu hisab. Pertama, dia harus bisa menentukan titik utara sejatinya mana. Kalau utara ketemu sejatinya, entah pakai kompas atau pakai GPS dan lain sebagainya.
Kalau sampean ke Tanjung Gondok di Lamongan, Pacitan sana, itu di lokasi rukyat itu sudah ada lempengan kuningan. Itu Badan Meteorologi dan Geofisika yang mengukur pakai satelit. Titik baratnya sebelah mana nanti? Karena matahari dan hilal itu ya bisa saja ada di utara titik barat. Kalau mil ini titik barat sejati setelah ketemu utara sejatinya, ya ini dua-duanya bisa di sini atau dua-duanya di selatan, atau yang satu di utara, entah itu mataharinya atau itu bulannya, yang satu ada di selatan. Jadi mutlak butuh pengetahuan ilmu hisab, bukan sembarangan datang lingak-lingok gitu loh. Muncul. Ternyata yang muncul Komaria yang sedang mandi di pantai sebelah sana gitu kan. Bukan hilal. Ibu bapak yang hormati, kembali ke Gresik. Ternyata teleskop itu sudah disiapkan. Azimutnya berapa dari titik barat? Lalu posisi bulannya ada di selatan atau di utaranya matahari. Ya. Itu kita harus tahu, itu nyetik itu. Sudah di Gresik itu sudah disiapkan teropong begitu. Udah, oke. Saya tanya pengurusnya, piro hitunganmu 40 derajat, 42 derajat Ustaz kalau benar. Azimutnya di mana? Di utara. Sekian derajat dari titik barat. Sekian derajat ini nanti di utara di sini, ini di selatan. Katanya di selatan. Oke, berapa derajat dari titik? Dari barat ke sini. Lalu apakah mataharinya di selatan atau di utara? Bulannya di mana? Saya harus tahu. Teropong itu diarahkan ke sana. Begitu adzan dimulai, saya pimpin sendiri. Sekarang rukyat mulai, semua mata tertuju ke arah 42 derajat. Apa yang terjadi hadirin ibu bapak? Alhamdulillah tidak berhasil. 42. Saya dengar, coba lihat, gumpalan awan pelas, tidak terlihat apalagi 2 derajat. Inilah yang terjadi, ibu. Jadi tidak mengada-ada. Kalau Muhammadiyah lalu terus kemudian beralih nanti. Kita punya argumen empiris. Argumen tidak sembarangan. 42 derajat, 1 derajat itu Bapak Ibu sama dengan 4 menit waktu. Ya Pak ya, 1 derajat. Kalau hilal itu 2 derajat hitungannya, berarti peluang kita untuk merukyat hanya 8 menit. Nil mas, nil. Saya membawa praktikum mahasiswa itu di Tanjung Gondok. Saya tidak berani merukyat tanggal 1. Saya selalu membawa mahasiswa tanggal 2. Merukyat tanggal 2 yang sudah belasan derajat. Tapi saya tidak pernah berhasil, Pak. Rukyat terakhir 15 derajat, tidak pernah berhasil. Ternyata katanya mahasiswa kami, Pak, ternyata sulit, Pak. Iya, bukan apa-apa. Kita dihadapkan kepada tantangan alam seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kita nanti karena sulit merukyat hilal itu, lalu yang muncul laporan-laporan palsu. Loh, kok Pak Mukarram tahu ada? Ya, saya ini sejak tahun 90 sudah menjadi anggota Badan Hisab Rukyah Jawa Timur. Bersama kurang lebih 40 orang lah, kiai-kiai, mayoritas orang Muhammadiyahnya itu hanya 4-5 orang aja. Selebihnya para kiai dari berbagai macam pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Timur. Laporan palsu, Pak. Saya beri contoh 2 saja. Ya. Ini biar sampean punya wawasan bahwa Muhammadiyah beralih itu bukan karena tidak punya argumentasi, ada. Bukan alasan politis, bukan alasan, enggak. Ini demi umat Islam.
agar benar dalam beribadah. Begitu. Yang pertama, di Nambangan, peristiwa Nambangan Kenjeran Surabaya, hilangnya 1,5 derajat, padahal pemerintah menentukan 2 derajat minimal kan? Ya, pada waktu itu 2 derajat itu ketinggiannya, lalu jarak sudutnya yang disebut dengan elongasi, jarak titik pusat bulan dengan matahari itu minimal 3 derajat. Jadi 2-3. Atau usia ijtima, dari sejak terjadi ijtima sampai terbenam matahari minimal 8 jam. Jadi muncul kriteria 2-3-8 itu dari situ. Okay? 2 derajat. Lah saat itu hilal tidak sampai 2 derajat, 1,5 derajat. Kalau 1 derajat 4 menit waktu, berarti kalau 1,5 berapa? 6 menit kan? Oke. Udah, Badan Hisab Ruqyah Jawa Timur membawa teropong yang dibuat oleh IJMI, zamannya Pak Habibie, dengan diameter lensanya begini Pak. Lensanya itu tidak sembarangan. Itu harus izin Pentagon, markas besar angkatan bersenjata Amerika. Pak Habibie bisa meyakinkan ini bukan untuk kepentingan senjata, tetapi untuk Ruqyatul Hilal. Dibuatlah IJMI buat 3. Yang satu ditaruh di kantor pusat IJMI, yang kedua di Kemenang, yang ketiga diserahkan kepada Badan Hisab Ruqyah Jawa Timur. Loh kok hanya Jawa Timur yang dikasih? Ya, karena BHR, Badan Hisab Ruqyah Jawa Timur, itu jadi barometer nasional. Jadi kalau kami sidang menentukan bersama-sama ya pasti sama. Kalau berbeda ya pasti beda seluruh Indonesia. Kita diberi itu teropong, dibawa ke pantai Nambangan di Kenjeran. Bapak Ibu, udah hilal berapa? Diarahkan ke mana? Oh misalnya sana barat. Oh ada di sebelah mana? Ada di selatan. Kita arahkan teropong itu ke sana. Kita siapkan, ya kita siapkan teropong itu ke arah sana. Oke, dari berapa derajat sudah disetel dengan menggunakan rumus-rumus spherical trigonometry, Pak Eno. Apa namanya? Sinus, cosinus, tangan, kotangan, dan seterusnya. Kita bisa menentukan itu di mana letak planet ini, itu bisa dihitung itu. Bintang ini ada di sini. Ya, kalau bintang 7 biasanya di Toko. Ya. Nah, disiapkan di situ. Yang memimpin ruqyah di pantai Nambangan Kenjeran Surabaya itu pimpinan ranting NU setempat. Saya lupa namanya Pak Kiai siapa, karena memang saya tak ikut. Saat itu mendung dan sedikit gerimis. Nah, beliau yang mimpin, Bapak Ibu, sekarang pukul berapa matahari terbenam? Kesepakatan dulu. Ya, sekarang sudah jam berapa? Telepon 103. Telepon untuk ngecek jam, cocokkan jam semua. Misalnya disepakati matahari terbenam pukul 17:30. Oke, sepakat sekarang pukul berapa? Cocokkan semuanya. Ya, karena kadang-kadang perlihat itu jamnya tidak cocok, malah mati kadang-kadang. Setelah oke, disepakati, mari kita persiapan. Ya, sekarang pukul 17:25, lewat 26, lewat 27, 28, 29, pukul 17:30 ruqyah mulai. Semua orang konsentrasi. Berapa hilalnya? 1,5 derajat. Berarti ada peluang 6 menit bagi kita. 6 menit. Ya Pak ya? Oke. Udah. Semua tidak ada yang bicara Pak. Semuanya yang pakai teropong sendiri semuanya. Konsentrasi. Sekarang pukul 17:33, 34, lewat 35, pukul 17:36, ruqyah dinyatakan selesai. Silakan siapa yang berhasil meruqyah. Itu Pak, ditanya resmi. Kalau dia bisa menunjukkan di mana posisinya, diverifikasi. Ya, lalu kemudian disumpah. Ya karena saat itu mendung gerimis lagi. Ya Pak ya.
Waktu sudah lewat, tidak berhasil, ya sudah. Ru'yah dinyatakan ditutup, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Rombongan ini berangkat sholat maghrib ke masjid terdekat. Tiba-tiba di belakang ada orang takbir. Inilah Pak. Sekelompok orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu mencari hakim, karena ada hakim pengawas Pak. Dari unsur depan Tanwil maupun Kota Madiyah, ya, terus kemudian tahu setempat, lalu pengawasnya, hakim pengawasnya dari Pengadilan Agama Surabaya. Dicari hakim, tolong Pak, saya disumpah, saya tadi berhasil meruqyah hilal. Coba bayangkan, takbir dilaporkan ke PWNO Jawa Timur, PWNO Jawa Timur menerima, tapi PBNO Pusat Jakarta menolak. Akibatnya NU Jawa Timur baru-baru Muhammadiyah keesokan harinya berhari raya. Ya, itu satu. Berapa bulan? 1 bulan kemudian ada seminar di Surabaya. Saya diundang, dimintai kesaksian. Yang menarik, panitia itu juga mengundang seorang bernama Pak Fatoni. Pak Fatoni itu saksi yang menyangka. Lawang yang ngomong berhasil meruqyah itu jejer saya kan? Jejer saya. Lah kok dia ngaku melihat? Padahal saya tidak melihat apa-apa. Lalu Pak Fatoni ini 3 hari berturut-turut setelah itu, ya Pak ya, setelah itu dia ke pantai, ke tempat dia berdiri. Lalu dia menyaksikan ke arah barat tempat hilal yang konon terlihat itu. Ya, 3 hari berturut-turut. Malam itu ternyata apa katanya Pak Fatum? Ini barangkali memang ketika matahari terbenam, tiba-tiba muncul di sebelah barat sana, nyala. Ternyata itu lampu merkuri di Tanjung Perak. Kuning kan warnanya? Ya, itu mohon maaf Mas, lampu merkuri seperti di jalan, di pelabuhan, di bandara itu kan nyala otomatis. Kalau matahari gelap, ya Pak ya, meskipun jam 2 siang, ya mesti kan nyala. Ya sama itu. Subhanallah. Tapi teman-teman Muhammadiyah senang Pak, nek betul senang malam. Kenapa? Infak tambah banyak Pak. Karena begini Bapak-bapak, kalau ada perbedaan, nek kalau puasa yang berbeda itu relatif aman. Tapi kalau hari raya berbeda, ini yang kadang-kadang ribut. Kenapa? Banyak orang luar yang ikut Muhammadiyah yang duluan gitu. Kan kalau puasa kecenderungannya ikut yang belakangan. Ya termasuk sampean gitu. Ayo beda misalnya Sabtu sama Ahad. Sampai kecenderungannya naik poso ikut Ahad. Meskipun diam gitu loh. Ya, datang ke masjid ini para poso kan ya. Petinya ketua PJM. Itu satu Pak. Ngeri Pak, ngeri. Yang kedua di Bangkalan, seluruh Indonesia tidak ada yang laporan berhasil meruqyah hilal. Hilalnya kritis, ya Pak ya. Hilalnya kritis memang. Tidak sampai 2 derajat. Tidak sampai 2. Tiba-tiba di Bangkalan seorang kiai Pak menyatakan berhasil meruqyah hilal. Oke. PWNO Jawa Timur menerima, tapi PBNO sekali lagi menolak. Ini 3 tahun setelah peristiwa Nambangan Kenjeran. Waduh, ribut lagi. Sudah selesai itu. Ketika masih bulan Syawal, sahabat saya, ya, Ketua Lajnah Falakiyah PWNO Jawa Timur, Kiai Dr. Abdul Salam, diutus oleh PBNU untuk datang ke Bangkalan, menemui kiai di Bangkalan yang mengaku berhasil meruqyah. Datang ke rumahnya Pak Kiai, diberitahu saya ini diutus PBNU untuk klarifikasi pada jenengan. Apakah betul sampean itu meruqyah hilal bisa berhasil? Oh iya Pak, katanya. Kiai, baik, di mana Pak?
mari. Di mana sama? Karena rumahnya dekat pantai. Mari ke pantai. Udah Pak di pantai. Oke. Ya, singkat cerita sana arah barat. Sampean berdiri mana? Saya berdiri di sini Pak. Sampean melihat hilal di mana? Sana Pak. Padahal hilalnya di sini. Teman saya yang ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jatim kan yang diutus kan mengerti Pak. Oh dia alim falak. Dia tahu, dia nggak mau disakiti. Pertama satu bohong. Yang kedua, kebohongan kedua, jam berapa sampean tadi melihat? Ada selisih waktu 13 menit Pak Rom katanya cerita ke saya. Ya, cerita ke saya, dia jujur. Bayangkan, bapak-bapak, kalau 1,5 derajat kita ambil contoh tadi, begitu matahari terbenam, ya, itu bukan peluang kita 6 menit. Kalau 1,5 derajat, kalau matahari terbenam 17.30, pukul 17.36, itu tidak mungkin lagi terlihat. Coba sambil lihat tangan saya. Ini bumi kita, miring kan ya? Bumi kita 66,5 derajat. Ini rotasinya retrograde, kan? Dari arah barat ke arah timur. Ketika negara kita posisinya di kelingking ini, dari kelingking saya begini, ada hilal di sini. Bisa melihat enggak? Melihat kan? Ya, ada hilal di sini Mas. Pak, ada hilal. Hilalnya. Negara kita di sini, sampai di sini. Melihat kan? Lihat kan? Tapi begitu 6 menit tadi berlalu, ini kan begini. Terlihat enggak? Tidak terlihat. Tapi masih ada kan? Bisa disaksikan kan dari negara lain. Paham Pak? Dari tempat lain. Tuh. Lah akhirnya Pak, teman saya Pak Kiai Abdul Salam, foto Kiai ini ngomong, Pak Kiai, kok yang benar sampai itu betul melihat? Sebenarnya tidak Pak katanya. Cuma saya ini dipesan kiai-kiai khusus di Jawa Timur untuk mengaku berhasil melihat hilal. Coba. Akhirnya saya katakan berhasil melihat, padahal saya tidak melihat. Ngaku Pak. Masya Allah, demi Allah, dia itu sumpah loh Pak. Jadi rupanya sumpah palsu itu enteng sekali. Mari Pak, sambil diminum kopinya. Ya tadi Pak. Ini 2 contoh saja, sampai biar tahu. Dihadapkan kepada fenomena kebohongan seperti inilah, lalu kemudian Muhammadiyah berpikir ulang, mana terus-terusannya ini terus piye umat. Ya Pak ya. Lalu kami, saya bolak-balik Pak ke PP karena dulu saya setelah sepeninggal almarhum Bapak Samsul Arifin, ya Ponorogo beliau. Lalu itu urusan divisi hisab itu diserahkan kepada saya. Ya, mohon maaf, saya ini aktif di PWM itu mulai tahun 90, jadi 30 tahun lebih Pak. Jadi paling senior, meskipun mandek ya ketua divisi aja. Ya, karena kalau si ngopi di mana gitu, Allah bolak-balik ke Jogja, seminar, lokakarya, diskusi kita akhirnya dipilihlah kita menggunakan wujudul hilal. Paham ya? Meskipun pemerintah sudah naik, NU sudah menaikkan kriteria, asalnya 2, 3, ya. Ini 2, 3. Sekarang harus 3 dan 6,4. Elongasinya tambah jauh. Karena begini Pak, kalau orang pengalaman meruqyah ya di lapangan, saya katakan tidak mudah meruqyah hilal itu. Semakin dekat dengan matahari, semakin sulit untuk bisa dilihat. Dalam seminar nasional di Surabaya, saya dipertemukan dengan yang pertama Profesor Thomas Jamaluddin, ya dari BHR Pusat. Yang kedua Dr. Isyuddin, Profesor Dr. Isyuddin, ini dari Lajnah Falakiyah PBNU. Saya dari Muhammadiyah. Saya didapuk bicara pertama kali. Oke, tidak apa-apa, saya bicara masalah. Seperti apa sih wujudul hilal itu? Argumen syar'inya ya, argumen astronominya seperti apa? Saya jelaskan. Tapi kembali saya tanya kepada Pak Thomas.
Ketika bicara masalah kriteria 23 itu, 2 derajat ketinggian, jaraknya 3, itu saya tanya, dalam perspektif astronomi bagaimana saya? Beliau mengaku, karena beliau guru besar astronomi, ya itu memang sangat problem besar, itu problem besar. Tapi batin saya, awakmu wis ngerti problem besar, ya kok masih disetujui gitu loh. Oh dia jadi ketua Badan Hisab Ru'yah Nasional, kok menengahi gitu loh. Maksud saya, mau beritahulah para ulama kita ini bahwa ini mustahil bisa dilihat. Maka sekarang diubah 3 derajat ketinggiannya, lalu jaraknya 6,4. Saya tanya Pak Thomas, kenapa tidak menggunakan hitungan persis? Kalau persis bukan 3 derajat, ya tapi 4 derajat, ininya 6,4. Kok hanya diambil elongasinya, irtifanya, altitude-nya kok tidak digunakan? Tidak jawab Pak Thomas. Karena yang menemukan itu, yang menghitung persis itu Pak Thomas. Prof. Thomas itu Pak orang tuanya aktivis Muhammadiyah, tapi dia ke Persis. Prof. Thomasnya ke Persis ya. Dia penelitian dia itu 4 derajat dan 6,4. Tapi saya tanya, dalam seminar itu dia tidak berani menjawab. 1. Lalu yang kedua saya bertanya begini, bukankah setelah terjadi ijtima, yang namanya hilal itu pasti sudah berangkat ke timur, bergerak ke arah timur? Saya tanya Pak Thomas, ya betul itu. Artinya ini sudah masuk tanggal 1. Iya, sudah masuk tanggal 1. Inilah wujudul hilal, saya katakan. Iya. Inilah wujudul hilal. Karena syarat wujudul hilal itu dulu, pertama, ijtima itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Yang kedua, ketika matahari terbenam, bulannya belum terbenam. Artinya masih di atas ufuk. Bapak ya? Jadi masih kelihatan dari sini, masih ada di atas ufuk. Belum. Karena ijtima itu bisa terjadi setelah matahari terbenam. Nah pertanyaannya, Bapak, apa sih ijtima itu? Ini penting. Persoalan ijtima ini penting. Mohon maaf, saya jelaskan agak teknis lah. Ijtima itu fenomena alam ketika bumi, bulan, dan matahari itu berada pada satu bujur astronomis yang sama. Bu, ini matahari, ini matahari. Lalu ini bumi, ini bulan. Ya. Yang menarik Bapak, kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang benda-benda langit, Allah selalu menggunakan kata takdir. Takdir, qadar. Saya beri contoh misalnya Yasin. Sampai sudah hafal kan Yasin ya? Sudah biasa, paling tidak malam Jumat kan baca itu. Ya Pak ya. Lah saiki sampai kafe itu diisi kok Yasin. Oke. Tidak apa-apa. Malam apa saja bisa. Cuma Yasin ini sekarang rupanya di masyarakat sudah dapat tambahan hikmah barangkali tambahan. Apa itu Pak? Mempercepat kematian orang. Nek ono wong sakit gak mati-mati, ojo Yasin ae. Guyon lah. Nah serius. Hadirin Bapak-bapak ya. Jadi Allah selalu menggunakan kata takdir. Ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika takdirul azizul. Wal qamara qaddarna manazil. Ya. Menggunakan kata takdir. Kalau Allah menyatakan wasyamsu tajri, itu sebenarnya pendekatan empirik. Ya, empirik itu sesuatu yang bisa kita rasakan, kita bisa menyaksikan, bisa kita rasakan setiap hari. Kalau Allah mengatakan matahari bergerak, itu sebenarnya gerak semu, karena yang berputar adalah bumi kita. Tapi Allah menggunakan pendekatan empirik.
Dzalika taqdirul aziz. Bumi tolong kelilingi itu matahari. Kan gitu Pak ya? Dalam orbit yang berbentuk elips, kemudian ketahui. Dalam satu putaran orbit, bumi kita mengelilingi matahari butuh waktu 365 hari lebih 5 jam 48 menit 46 detik rata-rata 1 tahun. Oke. Wal qamara qaddarnahu. Bulan pun kami takdirkan yang untuk bergerak di orbitnya. Apa orbitnya? Mengelilingi bumi. Bumi begini, bulan pun begini, bergerak. Nanti pada satu saat akan muncul di posisi ketika begini. Inilah ijtima, atau sekaligus adalah gerhana kan? Kalau bulan di sini ini gerhana apa? Gerhana bulan kan? Tapi kalau bulannya pas di sini, gerhana matahari. Ini pasti bulan itu ketika mengelilingi bumi, kalau startnya dari bawah sini, bulan ke sini, balik lagi sini, hanya butuh waktu 27 hari lebih 7 jam 43 menit 11,5 detik. Itu yang dalam astronomi disebut dengan satu periode sideris bulan. Pasti itu. Lalu kapan terjadi ijtima? Ketika begini. Nah, muncul begini ketika usia bulan itu sama dengan 29 hari lebih 12 jam 44 menit 2,8 detik. Satu periode sinodis bulan. Terjadilah ijtima. Artinya ketiganya berada pada satu bujur astronomis. Inilah ibu bapak biar sampean tahu kenapa orang Rukyatul Hilal itu pada tanggal 29 ya kan? Kalau pada tanggal 29 setelah ijtima, pada saat matahari terbenam, lalu orang berhasil merukyat hilal besoknya tanggal 1. Kan gitu Pak ya? Kalau tidak berhasil, entah karena itu belum terjadi ijtima sebelum matahari terbenam, ijtimanya terjadi setelah matahari terbenam, atau karena sesuatu dan yang lain hal, mendung atau hujan saat rukyat, maka tanggal 1-nya ditunda. Muhammadiyah berpikir, lah nek sak bentuknya tidak berhasil karena ditunda, karena mendung, karena apa? Padahal hilal itu nyata-nyata sudah positif, masih ada di atas ufuk. Nah terus pasti ini akan menggeser ayyamul bait. Paham ya? Ayyamul bait tanggal berapa? 13, 14, 15. Mestinya andai kata hilal terlihat ayyamul bait dimulai Senin, Selasa, Rabu. Tapi karena mendung, rukyat tidak berhasil. Padahal hilalnya sudah 1,5 derajat. Ditunda jadi Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kacau kalender itu. Inilah yang kemudian menjadi pemikiran. Pak, jangan bicara dalil. Sama, dalilnya sama. Tapi atas dasar ini pula, karena gerak benda langit itu ajib, Muhammadiyah berani menggunakan hisab murni. Sudah hisab pasti, hakiki, betahki dengan kriteria wujudul hilal. Karena pasti tidak mungkin bumi kelilingi matahari, bumi terus malas-malasan, malas betul, misalnya keluar orbit, siapa jadinya? Kacau kan Pak ya? Karena ajib bapak-bapak, orang punya konsep tentang waktu. Ketika saya ceramah di Kediri beberapa tahun yang lalu, saya dapat laporan, Pak, ada kiai itu menyatakan jangan pakai hisab Muhammadiyah. Hisabnya Muhammad itu hisabnya orang Yahudi. Gitu. Ya, ini karena tak sepur tadi. Saya tenang aja. Sampai perhatikan ya. Oh, yang pondoknya Pak Kiai itu, lalu sampai perhatikan ada jadwal enggak? Jadwal waktu sholat. Ya Pak, saat itu mungkin masih belum umum pakai digital begini, masih analog. Nah, kalau ada jadwal panggil Pak Kiai, sampai kalau ada jadwal di sini, jadwalnya hasil hisab.
Ya, siap. Lalu kalau Pak Kiainya misalnya bepergian pakai jam enggak? Wis jam 1 rek, gurung salat zuhur. Bisa. Iya kan? Ya kok ngomong misalnya orang Yahudi katanya. Ilmu itu netral, tergantung siapa yang menggunakan. Itu ajib, benda itu ajib. Maka Muhammad berani. Itu. Ya Allah, saya punya daftar gerhana Pak Bu, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Mulai tahun 1984 yang lalu sampai tahun 2001 mati kabeh misalnya. 2001 ya. Kan wis mati toh. Ayo. Waktu itu saya masih hidup mungkin. Sampai tahun 2100 daftar negara mana saja yang akan bisa menyaksikan gerhana. Gerhana total, gerhana sebagian, gerhana cincin atau ya Allah. Tangan aja. Sehingga Allah dalam Yasin tadi mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal laili sabiqun nahar wa kullum fi falak. Tak bakalan matahari bisa menyusul bulan. Seperti halnya wal laili sabiqun. Tak mungkin malam bisa menyusul siang. Oh, saya di setengah itu kok tahu-tahu sebentar lagi tadi Isya. Kecuali menjelang kiamat yang tidak mungkin kata Allah. Kenapa? Kuncinya di akhir ayat itu. Wa kullum fi falakin yasbahun. Karena masing-masing benda langit itu ajib istiqomah, hanya bergerak di orbitnya, tidak keluar dari itu. Quran itu tidak bicara ru'yat Pak. Quran itu bicara hisab. Ayo Yunus ayat 5 Mas. Ayo coba cari Yunus ayat 5. Sing baca Quran, sing bawa HP ada Quran. Surat Yunus ayat 5, ayo. Ya. Sampai baca artinya. Sing banter. Dialah yang menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Ya. Terus. Dan dialah yang menetapkan tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, coba. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menciptakan matahari. Allah pakai kata dia. Dia itu kata jamak dari daw. Daw itu cahaya yang menyilaukan. Tidak ada orang yang bisa menyaksikan matahari langsung tanpa alat. Ya. Tapi ketika Allah berbicara bulan, dia pula yang telah menciptakan bulan wal qamara nura. Allah pakai nur. Satu, bulan itu cahayanya itu pantulan dari matahari, bukan cahaya aslinya bulan. Dua, tidak ada orang yang tidak bisa menyaksikan cahaya bulan. Ulang bisa, tidak bisa. Ya, semua orang bisa, kecuali matanya buta, bisa. Lain. Wa qaddarahu manazila. Untuk apa? Allah takdirkan benda-benda langit itu bergerak acik di orbitnya lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian bisa mengetahui bilangan tahun dan melakukan hisab, perhitungan astronomis. Mahalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak ciptakan itu semua kecuali dengan hak. Dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, hak itu artinya ada manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ayo Pak, pergerakan ini bisa menimbulkan apa? Di negara tropis, di negara subtropis di Eropa misalnya, ada 2 musim, ya ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim semi.
Di negara tropis seperti negara kita ada musim panas, ada musim hujan. Itu karena gerakan benda-benda langit itu, Mas. Sehingga menimbulkan perubahan musim. Perubahan musim juga ini bermanfaat bagi para petani. Kalau petani kita dulu bulan ini sudah menyiapkan benih, bulan ini nanam, bulan ini panen, kan gitu tuh, Pak. Sebelum cuaca anomali seperti sekarang ini, sebelum rusak cuaca. Ya. Maka karena ajib orang punya konsep tentang waktu, diciptakanlah jam. Itu loh, Pak. Coba andai kata tidak ajib, matahari kadang muncul di timur, Pak ya, tiba-tiba ya muncul di timur, tiba-tiba belok, belok. Itu siapa jadi terberat? Kadang-kadang muncul di pucuk barat sana, ya. Seliweran, tidak karu-karuan, tidak ajib setiap harinya. Kalau kita kan ajib kan, setiap hari menyaksikan matahari itu dari timur, terbenam di barat. Ajib. Sehingga orang punya konsep tentang waktu. Maka ada arloji, ada jam, ya, analog maupun digital. Dan ru'yat itu dilakukan pada zaman Nabi. Kenapa? Karena satu, pada saat itu ini ilat namanya, ilat hukum. Ya. Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub, kata Rasul. Rasul sudah berpikir, kami ya itu adalah umat yang ummi. Ummi itu ya buta huruf. Ya, tidak semuanya, tapi kebanyakan. La naktubu wa la nahsub, kami tidak biasa menulis dan mencatat, apalagi menghitung gitu. Inilah satu. Yang kedua, pada saat itu ilmu astronomi belum diketemukan manusia. Jadi kalau Rasulullah menjelaskan hisab seperti dalam Al-Quran, bingung para sahabat. Karena tidak ada ilmu astronomi, belum diketemukan orang. Lalu yang ketiga, alam pada saat itu sungguh sangat bersahabat, Pak. Di padang pasir itu, di Arab itu jarang kita menemukan mendung, Pak. Apalagi belum ada era industri, kan belum ada. Ya, tapi kalau sekarang sampai tim dari Ru'yat, guru besar ITB itu pernah melakukan Ru'yatul Hilal ketinggian 5 derajat di Mekah. Dipertontonkan kepada kami di sidang Badan Hizamuliyah Jawa Timur. Apa? Kesimpulannya, sekarang melihat hilal di Mekah sudah hampir sama sulitnya dengan Indonesia. Karena sudah mulai polutan. Ya Pak ya, polutan. Kalau dulu paling polutannya itu kalau badai padang pasir, oke. Debu-debu kecil. Ya, debu halus. Nah, sekarang Pak, pabrik-pabrik di mana-mana. Dan sekarang di padang pasir Mekah Madinah itu sudah banyak dengan lampu-lampu merkuri yang luar biasa. Ya Pak ya. Terang sekarang Pak, tidak gelap. Zaman dulu gelap, begitu matahari terbenam, gampang melihat hilal itu. Dan Rasul kalau ada kesaksian begitu, ya Rasulullah, tadi saya sudah melihat hilal Syawal, disumpah sama Rasul. Rasul tidak tanya berapa derajat yang kamu lihat itu. Karena derajat-derajat kan? Iya, sudah selesai. Inilah kenapa Muhammadiyah memantapkan ini. Lalu sekarang KHGT. Kenapa sih Pak? Karena itu tadi, selama ini Muhammadiyah merasa punya hutang, ya Pak ya, punya hutang terhadap peradaban. Selama 15 abad kita ini tidak pernah bersatu, ya, jarang sekali bersatu. Kalau umat lain bisa bersatu, Natalan mereka bersama, ya Pak ya, bisa bersatu. Hari nyepinya orang Buddha, Hindu sama juga, Waisaknya orang Buddha juga. Tapi kita ini tidak bisa. Nah, hadirin para jamaah yang berbahagia. Lalu berapa tahun sebenarnya cikal bakal KHGT itu bukan hanya sekarang Pak, bukan di zaman, tapi dari sejak dulu sudah ada pemikiran itu. Misalnya, ya, pada tahun 1939, ya,
Syekh Ahmad Muhammad Syakir itu menulis sebuah kitab Al-Awail Syuhurul Arabiyah. Di situ gagasan ide untuk membuat satu kalender Hijriah yang berlaku seluruh dunia itu, ya. Lalu kemudian Dr. Muhammad Ilyas, seorang astronom orang Malaysia, gitu ya. Pada tahun 78 membuat kalender Islam internasional, hanya saja masih terbagi dunia ini, peta dunia terbagi pada 3 zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Ya, ini belum disepakati. Lalu kemudian pada tahun 1993, Nidal Husum, seorang astronom dari Yordan, itu membuat kalender internasional juga, tetapi malah terbagi pada 4 zona. Lah ini bingung, ya. Lah barulah kemudian pada tahun 2004 yang lalu seorang ulama Muhammad Jamaluddin Abdul Razik itu membuat kalender Hijriah global tunggal yang menggunakan kriteria ijtima sebelum pukul 00. Nah, ide-ide Abdul Razik inilah yang kemudian menjadi pokok poin pembicaraan dalam temu pakar yang kedua di Maroko pada tahun 2009. Ya Pak, itu digodok lahirnya. Kemudian pada tahun dalam muktamar tahun 2015, Muhammadiyah sudah lebih dulu sebelum Turki menggunakan Muhammadiyah 2015 dalam muktamar yang ke-47 di Makassar itu sudah mengakomodasi kemungkinan digunakannya KHGT dengan amar putusan begini. Saya bacakan aja. Berdasarkan kenyataan itulah maka Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi 2015 Muhammadiyah sudah merespon itu. Meskipun kemudian baru pada tahun 2016 kemarin Pak, ya, di Turki itu diputuskan. Tanggal 23 Sya'ban 1437 ke 47 atau bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2016 diputuskan di Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah di Turki. Anggotanya siapa Pak? Dihadiri 150 anggota dari 60 negara. Tetapi tidak semua anggota punya hak suara. Dari 150 itu yang punya suara hanya 127 orang. 127 orang yang punya hak suara. Nah ini Pak, sampai perhatikan. Dari 127 yang punya hak suara itu 80 orang atau 63% setuju menggunakan KHGT. Saya ulang, dari 127 itu 80 peserta kongres ya Pak, atau 63% setuju menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Yang 27 orang itu menghendaki bizonal kalender Hijriah tetapi dibagi 2. Wilayah 1 ada zona 2, ya Pak ya. Lalu ada 14 orang abstain, termasuk pemerintah Saudi ini yang kita sayangkan Pak. Saudi belum bisa mendukung dan sebagian negara Uni Emirat Arab. Lalu ada 6 suara atau 5% itu suaranya dianggap rusak. Lalu bagaimana sih Pak penentuannya KHGT itu? Kalau wujud hilal, pokoknya ketika matahari terbenam, hilalnya masih belum terbenam sudah besoknya. Tidak tergantung berapa derajat. KHGT ini bagaimana? Satu, syaratnya
Ijtima itu terjadi di wilayah New Zealand. New Zealand itu wilayah paling timur, ya Bu ya, paling timur sendiri, ya negara paling timur dan yang paling banyak penduduknya. Sebenarnya masih ada kepulauan kecil Karibia di sini, ya pulau kecil-kecil itu banyak. Tapi dipilih New Zealand dengan catatan pertama, ijtima itu harus terjadi sebelum pukul 00 tengah malam. Yang kedua, hilal sudah ketika ijtima, hilalnya sudah 5 derajat tinggi dan jarak sudutnya, elongasinya 8 derajat. Ya Pak ya, kalau di New Zealand ini sudah terpenuhi, maka seluruh Amerika itu sudah positif hilal. Sudah positif hilal. Seluruh dunia sudah masuk. Itu. Nah, hadirin para jamaah, nanti saya kemukakan perbedaan-perbedaan sampai saya menghitung sampai tahun 1937 nanti. Ya, 2037. Ya. Jadi besok ini Pak, kapan? Kenapa kok nanti Muhammadiyah beda? Beda bukan hanya puasa, tapi Syawalnya nanti beda juga. Beda. Ya. Kenapa? Begini. Besok tanggal 17 ketika 17 Februari bulan depan lagi, kurang sebulan lagi, ketika terjadi ijtima di New Zealand, itu sebenarnya itu sudah memenuhi kriteria 5 derajat ini. Itu terlihat di mana? Kalau ini wilayah Alaska ya, di kutub Alaska. Ada di sebagian daerah sini, seret kecil begini Pak, katakanlah di pojokan ini sudah positif 5 derajat 8 menit, memenuhi kriteria kan? Ya, sudah memenuhi syarat. Nah, Turki menganggap ini tidak memenuhi syarat karena apa? Penduduknya sedikit katanya. Itu Turki, maka kita beda dengan Turki nanti. Saya ditanya orang, Pak Ustadz, katanya KHGT, tapi kok beda, tidak satu dengan Turki. Karena munculnya konsep KHGT itu kan di Turki Pak, Kongres Turki. Tapi Turki tidak mengakui ini. Tapi Muhammadiyah itu empirical, berpikirnya objektif. Loh, Alaska itu juga bagian dari peta dunia. Jadi meskipun sedikit penduduknya di sini, asal sudah memenuhi syarat di sini, ya sudah, kita harus berani menerima itu. Hadirin para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, Divisi Hisab Jawa Timur Falak, ya, saya mengkader 2 orang yang kebetulan dipakai oleh PP sebagai tim ahli untuk membuat aplikasi Pak. Kalau sekarang aplikasinya ada di Masa itu loh Pak. Ya, Masa atau di Hisabmu, silakan di Play Store sampai ada. Itu bisa di Android itu Masa. Kalau di desktop itu di Hisabmu ada. Ya, itu yang menciptakan adalah 2 kader saya yang terbaik. Dari satu Blitar, yang satu dosen junior saya dulu di fakultas. Ya, alhamdulillah. Saya bacakan aja, saya beri contoh. Ya. Tahun sekarang ini Ramadannya beda. Saya bandingkan dengan Mabim, dengan Umul Qura. Ya, Syawalnya nanti ya tanggal 20 Maret, tetapi pemerintah 21. Ya Pak ya, Umul Qura Mekah bareng. Dzulhijjahnya sama. Lalu tahun 2027 tahun depan itu puasanya sama, ya. Lalu Syawalnya beda. Ya, Syawalnya beda. Ya. Lalu Dzulhijjahnya beda. KHGT Indonesia Muhammadiyah sama dengan Mekah. Ramadan tahun 2028 sama, ya. Tapi puasanya Syawalnya beda. Ya. KHGT Muhammadiyah tanggal 26 bulan Februari, pemerintah tanggal 27. Ya. Dzulhijjahnya sama. Sekarang tahun 2029. Ya, puasanya sama. Syawalnya beda lagi. Muhammadiyah 14, pemerintah tanggal 15. Ramadan tahun 2030. Ya. Muhammadiyah tanggal 5 Januari,
tapi pemerintah tanggal 6 Januari. Syawalnya bareng, Dzulhijjahnya bareng. Tahun 2030 juga ya puasa 2 kali kita karena jatuh pada tanggal 26 bulan Desember tahun 30. Ya, 2 kali puasa sama. Tapi kemudian Syawalnya itu beda. Muhammadiyah 24 Januari, pemerintah 25 Januari. Dzulhijjahnya beda. Muhammadiyah 24 Maret, pemerintah 25 Maret. Tahun 2031 ya. Oh ini tak 31 nanti. Ramadannya itu beda. 15 bulan 12, pemerintah 16 bulan 12. Syawal Dzulhijjahnya sama. Tahun 2032 sama. Lalu Ramadan 2032 sama, tapi Syawal 2000-nya masuk sudah 2033 ya. Muhammadiyah tanggal 2 Januari, pemerintah tanggal 3. Lalu Ramadan masih tahun itu juga 2 kali puasa, itu beda. Muhammadiyah 23 bulan November, pemerintah tanggal 24 ya. Dan begitu sampai dengan tahun 2037. Kesimpulannya begini, antara KHGT dengan Mabim, dengan pemerintah nanti. Mabim itu singkatan Menteri Agama ya, Brunei, Indonesia, Malaysia. Meskipun yang selalu sama dengan pemerintah kita itu Brunei. Kalau Malaysia, Singapura, Thailand lebih cocok dengan Muhammadiyah. Perbedaan KHGT dengan Muhammadiyah dengan Mabim nanti ada sampai dengan tahun 2037. Itu ada 17 kali perbedaan. Nah sekarang bagaimana Pak menyikapi perbedaan? Ya biasa saja. Ya, meskipun nanti sampean Syawal lebih dulu, jangan demonstratif. Bakar sate 5, ya Pak ya, pakai kipas angin diarahkan ke tetangga sampean yang belum hari raya misalnya. Ojo. Kita saling menghormat, Tidak usah saling menyalahkan Pak. Ini tolong jangan lupa budaya Muhammadiyah. Kita tidak pernah menyalahkan orang lain. Baca putusan tarjih. Ya, tidak pernah menyalahkan orang lain. Tapi ini kami yakini. Seperti tadi katanya, mungkin butuh waktu. Arah kiblat aja baru butuh waktu 100 tahun. Ya. Tidak mungkin akan segera ini. Mesti banyak tantangan, cemohan. Thomas itu bolak-balik itu. Ya menghina, melecehkan. Sampai 2 tahun lalu ada seorang anak buahnya yang ingin membunuh anggota Muhammadiyah katanya. Ya. Anak-anak BIM itu dari dari apa itu sudah dipecat dari pegawai negeri itu. Ngawur itu. Ya. Kita nanti pasti akan dipersoalkan orang. Ya. Seperti halnya ya subuh berbeda, maju 8 menit, yang mundur 8 menit. Baik. Awal-awal ribut orang. Tapi sekarang justru banyak orang NU suka, terutama bulan Ramadan, karena saat imsaknya tertunda lama. Nah, apa kita tidak usah saling menyalahkan, kita saling menghormati perbedaan, ya supaya tercipta ukhuwah di antara kita. Coba ya, oke. Mudah-mudahan sekelumit informasi ini bisa menambah wawasan bagi dengan semuanya. Memang tidak mudah. Memang sekali lagi tidak mudah. Makanya kami akan terus ini membina daerah-daerah. Sebentar lagi akan ada pelatihan-pelatihan sosialisasi masalah ini ya supaya kita punya visi yang sama. Muhammadiyah PP memutuskan kapan ya sudah kita ikuti itu. Orang lain berbeda monggo kita hormati saja. Ya, aku lupa lihat astagfirullahaladzim li wa lakum. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa 'azimi sultanik wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma hadina
من عندك واجعلنا ممن يسامح في رضاك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم إنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا إنك خير الراحمين وارزقنا إنك خير الرازقين واغفر لنا إنك خير الغافرين اللهم ارحمنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.